Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Setiawati dari jurusan Manajemen Angkatan tahun 2020. Sebelum saya melakukan presentasi laporan akhir magang ini, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Deden Komara Priyatna, STSIPMM, CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, kepada Ibu Dr. Haji Wisma Rusmina, SEMM, CPMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Ketua Kaprodi Manajemen, yang terhormat kepada Bapak Hasan Mustafa SE, MM, AKCA selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan praktik dalam membuat laporan magang ini sehingga dapat terselesaikan. Lalu kepada keluarga besar PT Mitra Dana atau Finance Cianjur, serta kepada Bapak dan Ibu dosen reguler Pagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Baik, judul yang saya ambil adalah prosedur pengajuan pembiayaan dan alur pembayaran di PT Mitra Dana Top Finance Cabang Cianjur. Nah, lalu ada table of content. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil organisasi dan aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, lalu keempat kesimpulan dan rekomendasi, yang kelima adalah refleksi diri. Baik, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam dunia kerja yang bergerak dalam sektor jasa dan pelayanan, hal ini menjadi suatu bagian yang terpenting supaya perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan dapat dengan mudah menarik konsumen baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa merupakan salah satu penunjang keberhasilan ekonomi di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, seringkali masyarakat kebingungan dengan kebutuhan yang mendesak yang memerlukan pendanaan secepatnya. Karena hal itu menyebabkan masyarakat mencari suatu sektor jasa yang dapat memberikan kemudahan dan dapat memperlancar kebutuhan mereka. Karena hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan selalu membutuhkan adanya jasa pendanaan. Perusahaan pembiayaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan masalah keuangan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, perusahaan bergerak pada bidang pembiayaan harus mampu menciptakan berbagai macam pendanaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta guna memperlancar kegiatan masyarakat. Perusahaan pemberi dana atau leasing disebut juga sebagai lessor. Lessor adalah pihak yang menyediakan jasa pembiayaan kepada lisi atau penerima pembiayaan dalam bentuk barang ataupun modal. Dalam transaksi leasing, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal ditambah dengan bunga sebagai pendapatan perusahaan. Lembaga pembiayaan atau lessor adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang dan modal. Lalu ada identifikasi masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisis selanjutnya dapat terarah sesuai dengan praktek kerja berdasarkan latar belakang. Masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa syarat-syarat yang diberikan untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan di PT Mitra Dana Top Finance Cianjur? Yang kedua, bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan dan alur pembayaran di PT Mitra Dana Top Finance Cianjur? Yang ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi pada saat pengajuan pembiayaan serta pembayaran di PT Mitra Dana Top Finance Cianjur? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan alur pembayaran di PT Mitra Dana Top Finance? Lalu ada tujuan.
Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktek kerja ini adalah untuk mengetahui yang pertama syarat-syarat dalam proses pengajuan pembiayaan di PT Mitra Dana Top Finance Cianjur. Yang kedua, prosedur pengajuan pembiayaan pada PT Mitra Dana Top Finance Cianjur. Yang ketiga, hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan pembiayaan di PT Mitra Dana Top Finance. Yang keempat, cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan pembiayaan di PT Mitra Dana Top Finance Cianjur. Nah, eh, penulis melakukan metode penulisan laporan ini yang merupakan langkah-langkah penulis dalam keadaan mencari dan mengumpulkan informasi dalam pembuatan laporan. Berikut ini beberapa metode yang digunakan oleh penulis untuk menulis laporan magang ini. Yang pertama, ada observasi. Dalam kerja praktik ini, penulis melakukan kegiatan observasi yaitu mengamati secara langsung bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan yang ada di PT Metadana atau Finance Cianjur. Yang kedua, wawancara. Penulis juga melakukan wawancara kepada karyawan yang ada di PT Metadana atau Finance Cianjur untuk memperoleh data atau informasi tambahan dalam pembuatan laporan. Yang ketiga, keterlibatan dalam pekerjaan. Dalam kerja praktik ini, penulis juga terlibat langsung dalam pekerjaan di PT Mitra Dana atau Finance Cianjur. Penulis ikut membantu para karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu dengan membantu merapikan dan memeriksa kelengkapan berkas para nasabah dan lain-lainnya. Pada bagian kedua, yaitu ada profil organisasi dan aktivitas magang. Sejarah PT Mitra Dana Top Finance. Mitra Dana Top Finance atau MDTF pertama kali didirikan dengan nama Mitra Dana Putra Utama atau MDPU Finance. Pada masa awal berdirinya, MDPU Finance hanya memfokuskan layanan untuk pembiayaan konsumen. Setelah keluarnya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, MDPU Finance melebarkan sayapnya dengan memberikan pelayanan dalam pembiayaan multiguna barang atau jasa, modal kerja, dan investasi. PT Mitra Dana Putra Utama atau MDPU merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1995 dan bergerak di bidang pembiayaan konsumen seperti multiguna barang jasa, modal kerja, dan investasi. Lalu setelah mengalami perubahan nama menjadi PT Mitra Dana Top Finance yang mulai didirikan pada tahun 2009 dan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor Cap 420 garis miring NB 11 garis miring 2009. Seiring berkembangnya zaman, Mitra Dana Top Finance selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi dana bagi masyarakat Indonesia. PT Mitra Dana Top Finance juga telah dipercaya dan masuk ke dalam top 50 lembaga keuangan diawasi oleh OJK sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang memiliki lebih dari 300 kantor dan 3.000 karyawan di seluruh pelosok negeri. Mitra Dana Top Finance melayani kebutuhan dana dengan proses pencairan dana yang cepat, angsuran ringan, dan terpercaya. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi PT Mitra Dana Top Finance yaitu menyediakan jasa pembiayaan sampai dengan seluruh pelosok terkecil di Nusantara. Yang kedua, misi yaitu memberikan jasa pembiayaan dengan pelayanan yang terbaik, terjangkau, dan tercepat. Lalu ada bidang usaha. Bidang usaha adalah kategori atau sektor di mana suatu perusahaan atau organisasi melakukan aktivitas bisnisnya. Bidang usaha mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pemasaran, pembayaran, serta proses pengajuan. Setiap bidang usaha memiliki karakteristik, tujuan, dan metode operasional yang berbeda. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang berfokus menyediakan layanan pembiayaan barang ataupun jasa. Perusahaan pembiayaan termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan jasa baik untuk keperluan produktif, investasi usaha atau modal kerja maupun konsumtif. Mitra Dana Top Finance Cianjur menyediakan pembiayaan multiguna untuk barang dan jasa, modal kerja, dan investasi. Perusahaan ini awalnya berfokus pada pembiayaan konsumen, tetapi memperluas layannya mengikuti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. PT Mitra Dana Top Finance
Ini menawarkan pinjaman mulai dari 1 juta hingga 20 juta dengan jangka waktu 6 sampai 12 bulan. Dijamin dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau BPKB, PT Mitra dan Auto Finance juga melayani pinjaman tunai dengan agunan BPKB mobil atau motor dan agunan sertifikat rumah. Selama melaksanakan magang, di PT Mitra dan Auto Finance, penulis tidak ditetapkan dalam satu bidang khusus. Berbagai tugas yang penulis lakukan antara lain, yang pertama, mengecek persyaratan dokumen untuk proses pengajuan pembiayaan. Yang kedua, membuat laporan harian jumlah sales. Yang ketiga, menginput dan mencatat data nasabah. Yang keempat, mengeluarkan deposit SMK. Yang kelima, membuat laporan pengeluaran BPKB. Yang keenam, penginputan data nasabah. Yang ketujuh, membantu membuat perhitungan pembiayaan. Dan yang terakhir, menyusun aplikasi pengajuan pembiayaan. Berbagai tugas tersebut memberikan pengalaman yang beragam dalam proses operasional dan administrasi di PT Mitra Dana Top Finance tersebut. Nah, lalu ada kegiatan proses pengajuan. Yang pertama, kegiatan di kantor PT Mitra dan atau Finance Cianjur, setiap posisi memiliki peran yang krusial dalam memastikan kelancaran operasi perusahaan. Di bagian kantor ini, mencakup kepala cabang yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan yang strategis. Lalu, supervisor, supervis bertanggung jawab untuk mengarahkan divisi marketing untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan supaya nasabah dapat dengan mudah mengajukan pinjamannya. Setiap satu orang marketing melayani satu orang nasabah. Di sisi administrasi, kepala admin mengelola administrasi dan dokumentasi penting yang diperlukan untuk proses pengajuan pembiayaan. Yang kedua, kegiatan di lapangan PT Mitra dan atau Finance. Berbagai kegiatan dijalankan untuk memastikan kondisi operasional berjalan secara efektif ataupun tidak. Seperti pada kegiatan lapangan ini, koordinasi wilayah mengatur para kolektor untuk melakukan penagihan pada nasabah yang tidak tepat waktu membayar angsuran. Di sisi lain, tim marketing melakukan kegiatan di lapangan yaitu dengan melakukan survei ke rumah nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan pada PT Mitra Dana atau Finance. Yang ketiga, canvassing. Canvassing adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan suatu jenis barang atau jasa. PT Mitra Dana atau Finance ini mewajibkan seluruh karyawan untuk melakukan canvassing yang menjadi kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan dengan cara menyebar brosur, memasang pamflet, dan promosi di platform media sosial. Yang ketiga ada pembahasan. Yang pertama ini ada pengertian perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. Menurut Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan pembiayaan memiliki beberapa jenis kegiatan usaha antara lain. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing, yaitu penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, anjak piutang, yaitu pembelian meminjamkan barang dagang jangka pendek oleh perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, pembiayaan konsumen, yaitu pembelian barang kebutuhan konsumen yang dibayar secara angsuran. Yang keempat, usaha kartu kredit, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit. Pada hal ini, penulis lebih fokus terhadap sewa guna usaha atau leasing sesuai dengan bidang yang dijalani oleh perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan magang. Lalu, ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu bentuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan individu atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dianggap setara yang didasarkan pada kesepakatan pinjaman antara bank atau lembaga dan nasabah. Pinjaman ini harus dilunasi setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga. Saldo atau pembagian hasil antara bank atau lembaga dengan nasabah. Secara umum, pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memberi barang atau jasa, investasi, modal kerja, atau bahkan membayar hutang. Dengan kata lain, pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang mendukung aktivitas nasabah yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, lalu ada tujuan perusahaan pembiayaan. Tujuan perusahaan pembiayaan adalah untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat.
dan perusahaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perusahaan pembiayaan. Yang pertama, memperluas akses keuangan. Perusahaan pembiayaan bertujuan untuk menyediakan akses keuangan bagi segmen masyarakat yang mungkin tidak terlayani oleh bank konvensional, seperti individu dengan riwayat kredit terbatas dan usaha kecil menengah atau UKM. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal untuk investasi dan ekspansi bisnis. Perusahaan pembiayaan berkontribusi pada peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Perusahaan pembiayaan berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan pendapatan rendah. Yang keempat, mendorong inovasi finansial. Perusahaan pembiayaan seringkali menjadi pelopor dalam pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif, yang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis. Yang kelima, menyeimbangkan risiko dan peluang. Perusahaan pembiayaan memiliki tujuan untuk mengelola risiko keuangan sambil mengoptimalkan peluang dengan mengembangkan keadilan dalam menilai dan memitigasi risiko di sekitar tertentu. Yang lalu selanjutnya, ada pengertian dari leasing. Leasing adalah perjanjian di mana lessor atau perusahaan leasing memberikan hak kepada leasing untuk menggunakan aset tertentu selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Leasing dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sewa operasional dan sewa finansial. Leasing merupakan salah satu metode pembiayaan yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tanpa harus membeli secara langsung. Lalu ada jenis-jenis leasing. Yang pertama, leasing operasional, yaitu merupakan perjanjian sewa yang tidak mencakup pengalihan kepemilikan aset. Pada akhir masa sewa, leasing biasanya mengembalikan aset kepada lessor. Yang kedua, leasing keuangan, yaitu bentuk perjanjian yang memberikan hak kepemilikan kepada leasing setelah jangka waktu sewa berakhir. Pembayaran sewa biasanya lebih tinggi dibandingkan operasional sewa. Lalu ada syarat-syarat pengajuan pembiayaan di PT Mitra Dana Top Finance Cianjur. Yang pertama, BPKB kendaraan baik mobil ataupun motor. Untuk pengajuan kendaraan jenis mobil mulai dari tahun 1990 sampai sekarang, dan untuk jenis kendaraan bermotor mulai tahun 2000 sampai sekarang. Yang kedua, ada STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Yang ketiga, KTP atau kartu tanda penduduk pemohon dan penjamin. Yang keempat, kakak atau kartu keluarga pemohon dan penjamin. Yang kelima, rekening listrik. Prosedur pengajuan pembiayaan di PT Mitra Dana. Yang pertama, pengajuan permohonan. Pada tahap ini, calon debitur mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti identitas diri, KTP, dan KK, unit jaminan, bukti penghasilan, dan rencana penggunaan dana. Yang kedua, analisis kredit. Pada tahap ini, tim analisis melakukan evaluasi terhadap kelayakan calon debitur. Hal ini mencakup pengecekan riwayat kredit, analisis kemampuan bayar, dan penilaian terhadap agunan jika ada penawaran dan negosiasi. Jika analis kredit menunjukkan hasil yang positif, perusahaan akan memberikan penawaran yang mencakup syarat dan ketentuan, termasuk besar pinjaman, besar cicilan, jangka waktu, dan jenis aset yang akan dijadikan sebagai jaminan. Yang ketiga, penawaran dan negosiasi. Jika analis kredit menunjukkan hasil yang positif, perusahaan akan memberikan penawaran yang mencakup syarat dan ketentuan, termasuk besar pinjaman, besar cicilan, jangka waktu, dan jenis aset yang akan dijadikan sebagai jaminan. Yang keempat, cek fisik kendaraan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara menggesek nomor mesin dan rangka, lalu mengecek sesuai dengan BPKB dan STNK, lalu mendokumentasikan kendaraan seperti foto samping kiri, motor atau mobil, tampak depan ataupun belakang. Yang kelima, saya melakukan pengecekan fisik kendaraan, lalu dilanjutkan oleh dengan survei. Setelah selesai pengecekan dokumen dan unit penjaminan, tim marketing melakukan survei yang dilakukan ke rumah nasabah. Survei ini bertujuan untuk mengecek dan
Untuk dokumentasi sebagai pelengkap, survei ini diantaranya mendokumentasikan keadaan rumah, pekerjaan, dan untuk memastikan apakah data yang diberikan oleh calon nasabah benar atau tidak. Yang keenam, keputusan pembiayaan berdasarkan analisis yang dilakukan, tim kredit akan memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh nasabah. Yang ketujuh, verifikasi nasabah oleh kantor pusat. Pada tahap ini, kantor pusat akan melakukan verifikasi kepada calon nasabah melalui telepon yang dilakukan untuk verifikasi data yang diajukan sesuai atau tidak. Yang kedelapan, penandatanganan kontrak jika disetujui. Calon nasabah akan melakukan persetujuan pembiayaan antara pemohon dan pihak kantor dengan cara nasabah menandatangani surat kesepakatan antara calon nasabah dengan pihak perusahaan. Yang kesembilan, pencairan dana setelah kontrak ditandatangani, dana akan dicairkan sesuai dengan jumlah yang telah nasabah ajukan. Proses pencairan dana ini berikan langsung kepada nasabah secara cash. Nah, lalu ada alur pembayaran angsuran. Alur pembayaran angsuran di PT Mitra dan Finance ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama, pembayaran secara online. Perkembangan zaman yang semakin berkembang menambah pengetahuan suatu perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kepuasan nasabah dengan melakukan berbagai cara yang inovatif dan mudah. Salah satu cara yang digunakan oleh PT Mitra dan Finance adalah dengan cara adanya pembayaran dengan metode online. Di antaranya yang pertama, pembayaran melalui aplikasi Dana, yang kedua pembayaran melalui mobile banking, yang ketiga pembayaran melalui Alfamart, dan yang terakhir pembayaran melalui Indomaret. Lalu, yang kedua pembayaran secara langsung di PT Mitra Dana Finance. Lebih mengutamakan pembayaran secara manual di kantor. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan baik masalah yang dapat terjadi disebabkan oleh nasabah ataupun pihak perusahaan. Pembayaran secara langsung ini dilakukan dengan nasabah yang langsung mendatangi kantor dengan membawa kartu yang berisi nomor kontak dan data diri, lalu menyerahkan uang sesuai dengan angsuran yang sedang dijalani. Yang ketiga, pembayaran melalui kolektor pembayaran ini dikhususkan untuk para nasabah yang sudah melewati batas waktu jatuh tempo. Pembayaran ini dilakukan oleh kolektor dengan cara mendatangi rumah para pemohon yang mengajukan pembiayaan. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan selama magang di PT Mitra dan Atau Finance Cabang Cianjur, yang berfokus pada pengajuan pembiayaan, terdapat beberapa temuan penting yang terkait dengan syarat-syarat, prosedur, dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut. Temuan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses tersebut berjalan dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan nasabah. Lalu ada rekomendasi secara keseluruhan, meskipun PT Mitra dan atau Finance telah memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan pembiayaan, beberapa hal masih dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Dengan adanya perbaikan dalam hal komunikasi, edukasi, serta sistem yang digunakan. Perusahaan dapat meminimalkan hambatan yang ada dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan pengajuan pembiayaan. Yang terakhir ada refleksi diri. Magang di PT Mitra dan atau Finance Cianjur telah menguji kemampuan penulis untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntutan pekerjaan yang beragam. Penulis belajar untuk cepat berpikir, menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Selama kegiatan magang, penulis telah belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama rekan kerja, nasabah, dan SDM eksternal dan internal. Penulis juga belajar berkomunikasi yang benar dengan nasabah sampai dengan proses pencairan. Penulis menyadari memiliki begitu banyak sekali kekurangan dengan melakukan magang selama kurang lebih 3 bulan. Penulis dapat mengembangkan keterampilan seperti dalam pengoperasian komputer, komunikasi yang efektif, pendataan secara real, dan terutama pemeriksaan kelengkapan dokumen nasabah.
Sekian presentasi dari laporan akhir magang ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik.